Sifat yang di atas, hamas. Nashrah. Coba ulang. Baik, cukup. Mas Ari. Rok. Rok. Nah, tahan dulu baru munculkan nafas yang kedua. Baik, Mas Ade. Baik, Mas Ade. Ulang sekali lagi. Rok. Itunya loh. Itu harus ada tuh. Rok. Bukan roh ya, tapi rok. Jadi itu muncul suaranya K ya. Masih ingat pengucapan huruf K? Di mana tuh? Masih ingat nggak? Di mana? Lidah bagian mana? K itu? K itu lidah bagian mana? Tengah. Lidah bagian tengah. Lidah bagian tenggorokan nggak ada. Lidah bagian tengah nempel tuh di langit-langit atas. K ya kan? Bak dilepas muni itu. Bak. Nah, gitu. Coba ulang. Nah, kan? No. Itu. Baik. Oh iya. Masih gitu belum? Rok. Tahan dulu baru keluarkan. Rok. Alam nashrah laka sadrak. Baik. Nah, itu ya. Jadi harus disempurnakan kedua sifat tadi. Huruf K punya dua sifat, hamas dan syiddah. Syiddah dulu, kemudian keluarkan hamasnya. Kemudian huruf dal. Dal juga punya dua sifat sebenarnya. Ya. Syiddah yang pertama, kemudian yang kedua qalqalah. Nah, jadi syiddahnya dulu sempurnakan, kemudian qalqalah. Sadrak. Baik. Ada yang pertama. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Baik, fadhal. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Baik, ada nggak di sini syiddah? Hah? Syiddah ada nggak? Huruf apa? Kaf. Kemudian rakhawahnya ada nggak di sini? Rakhawah. Rakhawah berarti selain huruf itu. Hah? Ain ada di bawah tuh. Jadi rakhawah itu selain huruf yang di atas sama yang bawah. Nah. Apa? Zai. Huruf zai yang diharokat sukun tuh. Kalau ain itu bukan. Itu ain ada di sifat yang bawah. Baik, jadi di sini sifat syiddah ada satu di rok, di kaf. Kemudian rakhawah di huruf zai, wiz. Nah, jadi pengertiannya jangan sampai lupa ya. Kalau rakhawah tadi apa? Mengalirnya suara karena lemahnya sandaran pada makhraj. Ya, kalau syiddah tertahannya suara karena itu tertutupnya makhraj secara sempurna. Baik, cara bacanya wizrak ya. Yang pertama zai itu harus di apa tadi? Rakhwah dirkan. Wizrak. Baik, jadi dia mengalir. Jadi tidak cukup atau tidak sempurna dengan seperti ini. Anka wizrak. Jadi tertahan. Tapi dia harus dialirkan. Anka wizrak. Baik. Paham ya? Dari Mas Ikhwan. Baik, huruf yang kedua apa? Ainka. Ain. Ainka, ya. Baik. Asigit.
anka, a, a, ain, itu huruf ain tuh. Nah, harus diapakan tadi? Zai. Dia roh bawah, dialirkan. Wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Alirkan. Ya, coba. Nah, seperti itu. Mas Ifwan. Wa wada'na anka wizrak. 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 Baik. Wizrak. Ini apa namanya? Cara penerapan hurufnya lebih bagus lagi dengan ditutup hidungnya ya. Jadi selain huruf mim dan nun, maka nggak boleh ada getaran di hidungnya. Ya. Wa nah, selain huruf nun, wizrak. Nah, kalau pengucapan wizrak hidungnya masih getar, nah itu masih kurang sempurna. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti aja itu. Baik, Mas Tono. Baik, Bintang. Ulang, dan lagi. Baik, huruf nun wa wada'na itu cukup 2 harokat. Wa wada'na. Nah, 2 harokat itu cukup di ayun saja. Na'an, na'an. Ulang. Dialirkan. Wizrak. Nah, patokan memantul atau diayunkan itu sama seperti bacaan 2 harokat. Wizrak. Wizrak. Jadi seperti apa namanya? Roller coaster itu. Wizrak. Nah, seperti itu. Ulang. Ya, paham toh? Baik. Mas Ferdi. Yep. Bu Zahra. Baik. Jadi perlu diperhatikan pelajaran yang sudah lewat ya, terutama makharij ya, tempat keluarnya huruf ya, itu jangan sampai dilupa. Jadi huruf ain sama huruf hamzah itu kan beda tuh. Jadi jangan dijadikan satu. Huruf ain dia lebih ditekan a, sedangkan huruf hamzah dia biasa a. Nah, nah, jadi dilihat satu per hurufnya. Baik, Mas bagus. Angka. Baik. Dan jangan ada kokohnya. Wiz itu memantul. Sedangkan huruf zai bukan termasuk qalqalah. Jadi cukup dialirkan saja. Wizrak. Baik, ulang. Nah, itu. Mas Ervan. Baik. Sehat. Wizrak. Jangan dialirkan. Jangan apa namanya? Dipantulkan. Wizrak. Itu nggak boleh. Yuk. Nah, itu. Jangan rock kok. Tapi rock. Itu huruf kaf. Rock. 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 Bukan rock. Tapi rock. Coba. Nah, sip. Sini. Rock. Nah, sekali lagi. Baik. Ustaz Fitra.
Baik, Farhan. Nah, zainya dihadirkan. Zai yang harokat sukun tuh. Dia masuk sifat rokhawah. Itu yang kedua itu, rokhawah. Syiddah lawannya rokhawah. Rokhawah itu mengalir. Mengalir suaranya. Karena lemahnya sandaran. Jadi semakin ditekan, wiz, itu semakin mengalir suaranya. Wizrok. Nah itu, dialirkan. Coba. Nah, Mas Suja. Wizrok. Enggak dialirkan. Wizrok. Nah, coba lagi. Baik, nah itu dia. Mas Ari. Wizrok. Jangan ada pantulan. Wizrok. Tidak boleh. Wizrok. Nah, itu dia. Mas Ade. Nah, itu. Baik. Itu ayat yang kedua. Lanjut ayat 3. Alladzi anqadha dhahrak. Baik, fadhal. Alladzi anqadha dhahrak. Baik. Ada ya syiddahnya di rock. Itu sama juga. Ada lagi? Ada lagi? Huruf apa? Ha. Ha itu termasuk hamas juga, rokhwah. Rokhwah juga termasuk. Hamas juga masuk, rokhwah juga masuk. Karena setiap huruf, satu huruf itu tidak mesti hanya mendiami satu sifat saja, bisa bahkan 2 atau 3 sifat. Jadi ha itu adalah rokhwah, rok, huruf ka adalah syiddahnya. Apa? Gimana? Rokhwah. Rokhwah itu selain ini, selain 2 itu, ya, itu termasuk rokhwah. Nah, huruf H ada di sifat hamas, ya kan? Nah, juga ada di sifat rokhwah juga, karena satu huruf itu bisa mendiami 2 sifat, bahkan sampai 3 juga bisa. Nah, jadi dhahrak itu, jadi sifatnya nanti bisa dikatakan sifat hamas ada, rokhwah juga ada. Baik. Jadi masih kufan, coba. Qadha, bo, dho. Yang pertama anqadha, dot, kemudian yang kedua dho. Udah beda ya, ini makhraj ya. Ya. Dho itu di samping lidah. Dho yang kedua dho itu di ujung lidah yang menempel di antara 2 gigi seri. Dho. Dho, dho. Jangan disamakan. Jangan dho semua. Anqadha dhahrak atau enggak dho semua. Anqadha dhahrak. Nah, itu termasuk dari kesalahan jali nanti karena merubah huruf. Dan itu sangat fatal, bisa merubah makna ya. Baik, jadi yang pertama dho, yang kedua dho. Anqadha dhahrak. Baik. Coba. Nah, enggak, yang kurang di haknya tadi, Kak. Antum hilang. Jadi antum terlalu fokus di do dan do, jadi bahkan yang penting hilang. Jadi hanya dialihkan. Dhahrak. Nah, yuk coba. Dho. Jadi kan di antara 2 gigi seri, dho. Nah, harusnya gitu. Dho, dho.
Nah, berat. Baik. Baik, biasa kan? Alladzi anqadha dhahrak. Yo. Baik. Pak Sigit. Dho. Nah, huruf yang kedua, dho itu dia diseret, cara bacanya dho. Berbeda dengan yang pertama itu tertekan dia, dho. Yang kedua, dho. Dho. Nah, itu. Coba lagi. Baik. Mas Syufan. Sekali lagi. Ko bukan kho. Angko. Ya, bagus. Baik, Mas Tono. Sekali lagi. Balik antum. Dho. Gak bisa. Anak lihat lidah antum. Yang pertama dho. Lidahnya nggak keluar. Dho itu harus kelihatan lidahnya kan. Di antara dua gigi seri, kayak digigit. Dho. Kembali lagi. Dho dulu. Dho. Kembali. Mas Bintang. Tapi yang tadi udah bener ya sifatnya. Dhohrak itu sudah. Tapi tadi hurufnya jangan terbalik tuh. Santung. Nah, itu dia. Seri. Coba lihat sini. Baik. Tapi dho itu cara bacanya dialirkan ya. Dho. Jadi bukan do. Jadi dia mengalir. Dho. Anqadha dhahrak. Paham ya? Paham toh? Lagi. Kembali. Dho. Masih ingat huruf dho keluarnya di mana? Huruf dho. Jadi dho itu lidahnya geraham nempel di samping semua, menekan. Dan lidah itu naik ke atas semua. Tidak ada yang keluar ke depan. Dho. Nah, coba. Ya. Jadi huruf dho itu lidah dari belakang sampai depan itu naik ke langit-langit semua. Jadi nggak kelihatan, mendelik. Dho. Naik ke atas. Menekan langit-langit atas. Nah, itu. Nah. Ya, bagus. Abu Zahra. Ya, bagus. Bagus. Kembali. Dho. Nah, santung itu dia. Servan. Ya. Saya. Itu dho semua. Dho.
Do. Huruf do tahu ya? Huruf dot. Huruf do itu yang pertama itu do. Itu lidahnya nggak ada yang kelihatan sama sekali. Dan itu keluarnya di samping lidah sini. Do. Menekan langit-langit atas. Kemudian yang kedua zo. Itu baru yang kelihatan. Zo. Yo. Baik, nggak apa-apa. Yang penting sifatnya. Ini kan kita lagi belajar sifat. Adapun itu nanti yang lain. Baik, Mas Denny. Ulang sekali lagi. Do, zo. Mengalir. Seret. Do, zo. Nah. Ya, ya. Baik. Agus. Ya, bagus. Set. Ya, za, allazi. Jadi makhrajnya terapkan. Huruf za, zo itu lidah yang menempel di antara dua gigi seri. Nah, jadi harus kelihatan tuh. Zo, za, allazi, anqadha, zo. Nah, itu. Bo, zo. Bo, zo. Nah, ya. Iya. Baik, Mas Farhan. Ya, sejak. Baik, nah itu dia. Satu. Mas Ari. Ya, bagus. David. Masih sama. Yang pertama, dia tuh. Angkobo. Lihat, lihat. Angkobo. Bo. Yang pertama, bo. Itu huruf dot. Yang kedua, zohrok. Itu zo. Nah, bo, zo. Bo dulu. Bo, zo. Bo, zo. Nah, coba lagi. Ya, cukup. Qadha dha diadakan dhahrak. Baik, cukup. Jadi huruf dha itu sekali lagi dia pengucapannya diseret ya. Kan ada 3 huruf tuh. Kemarin di pelajaran sifat yang terakhir sendiri itu. Jadi ujung lidah yang ujung lidah dengan 2 gigi seri atas dan bawah. Ada 3 huruf. Za sama zo. Nah, 3 huruf itu pengucapannya diseret. Ya, jadi di antaranya saja, tidak dicokot. Ya, tidak digigit. Kalau digigit nanti nggak bisa menyeret suaranya. Jadi cuman di antara, cukup di antara 2 gigi serinya. Za, zo. Nah, itu 3 huruf itu. Baik, lanjut. Wa rafa'na laka dzikrak. ورفعنا لك ذكرك. Baik, ini sama ya. Syiddahnya di kaf semua. Dzikrak. Ya. Baik. Langsung lanjut. Fa inna ma'al usri yusra. Baik, usri yusra. Baik, huruf sin dia punya sifat hamas dan juga rohoh juga. Usri yusra.
Baik. Masih jam segini. Lanjut. Inna ma'al usri yusra. Baik. Ya itu ya, huruf sin dalam keadaan sukun dia punya sifat hamas yang pertama, kemudian rokhawah. Baik. Jadi mengalir semuanya itu, mengalir. Usri. Jadi tidak cukup dengan inna ma'al usri yusra. Usri yusra itu kurang sempurna, tapi harus dialirkan tadi. Inna ma'al usri yusra. Paham? Baik, coba. Sekon. Sekali lagi. Usri yusra ya. Ditarik. Baik. Asigit. Baik, ah itu dia. Mas Ivan. Tarik. Usri yusra. Baik, jadi pengucapan huruf dalam keadaan sukun itu netral ya. Jadi bibirnya kembalikan pengucapan netralnya. Sa, si, su, bas. Nah, itu netralnya seperti itu. Nah, us. Nah, kan sukun. Jadi tidak mengikuti harokat sebelumnya. Bukan us, tapi dinetralkan. Us. Paham? Baik, Mas Tono. Ya. Baik, Mas Bintang. Baik, Ferdi. Sekali lagi. Baik, ma'al au. Ma'al au. Ma'al au. Baik, ya coba. Baik. Bu Zahra. Usrius. Tarik. Us. Nah, usrius. Yus. Usri yusra. Ya lagi. Ditarik, ditarik. Iya, bagus. Jadi supaya tidak dikhawatirkan tercampur dua harokat ya. Karena sin itu harokatnya sukun, bukan dhammah. Jadi cara bacanya bukan usrius. Nah, ditakutkan seperti itu dia harokat aslinya adalah dhammah. Baik, paham toh? Ya, bagus. Bagus. Ya, ini masih PR-nya tuh. Labas. Mas Irfan. Oke. Anu, pelan-pelan saja. Inna ma'al us. Pelan. Baik. Sahih. Yang kedua, yus juga ditarik. Ya, tapi kurang mengalir. Karena sin tadi kan harus dialirkan. Usri yusra ya. Baik. Labas, Mas Denny. Iya, bagus. Bagus. Ya. Yap. Sorhan. Yusra sama. Us.
Usri yusra. Usri yus. Nah, ya sekali lagi, sekali lagi. Iya, Mas Uja. Yus, yusra. Usri yusra. Anda melihat ini aja, ayatnya aja. Ini lihat aja. Itu iya. Ya, itu iya. Sekali lagi. Nah, cukup. Sari. Bentar. Ulang. Usri, bukan yu. Yu yang kedua. Iya, cukup. Baik, Mas David. Baik, Sadi. Nah, bukan huruf shin, tapi huruf apa? Sin. Sa dan sya beda. Usri. Sa, coba. Sa. Nah, itu yang itu. Bas. Coba, bas. Nah itu. Bus. Us. Nah, kok beda? Nah, itu yang itu tadi. Ya. Cukup. Baik, kita selesaikan ayatnya. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Baik, di sini ada syiddahnya. Syiddah. Syiddahnya ada huruf ba. Nah, di mana letak syiddahnya? Fansab. Adapun ba itu sifat yang kedua. Qala. Baik, itu ba satu saja. Kemudian wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Baik. Sama dia di huruf ba syiddahnya. Farghab. Baik. Nah, itu adalah syiddah dan rakhawah. Adapun sifat yang selanjutnya adalah bainiyah. Itu yang bertemu dengan 5 huruf. La, nun, ain, mim, ra. Nah, itu cara bacanya adalah mengalir sedikit suaranya. Nah, ketika bertemu dengan 5 huruf itu, lam, nun, mim, ain, atau ra. Nah, cara bacanya dialirkan sedikit, tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga tertahan. Ya. Contohnya di ayat yang pertama. Alam. Nah, itu kan ada mim tuh. Mim berharakat sukun. Cara bacanya adalah dialirkan sedikit. Tidak boleh terlalu panjang. Jadi cara bacanya alam nash. Ya, tidak boleh terlalu panjang. Alam nashrah laka sadrak. Tidak boleh juga tertahan. Alam nashrah laka sadrak. Nah, jadi dia antara sifat rakhawah dan syiddah. Nah, jadi pertengahannya dia namanya sifat bainiyah. Namanya aja bainiyah atau tawassut, yang artinya pertengahan. Nah, alam nashrah laka sadrak. Nah, jadi ketika nanti bertemu mim, lam dan yang lainnya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Naktafi hadzal qadar wa sallallahu alaihi wa lakum assalamu alafiyah. Kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.